kedua kali ini di hari ini, di mana mempertemukan antara grup B yang berhadapan dengan grup C di Vikendi. Kali ini kita melihat dari perwakilan Indonesia, Bigetron akan bermain. Kalau kita lihat dari jalur pesawatnya, nampaknya tidak jauh berbeda dari match pertama tadi. Perbedaannya adalah sama-sama dari utara, bedanya ujungnya. Kalau tadi di kanan, sekarang di kiri. Oke, dengan garis pesawat dari port menuju ke Vihar kali ini membuat beberapa tim agak sedikit kesulitan kalau misalkan drop zone mereka di area jam 3, di area jam 3 atau di kanan dari map. Tapi kalau misalkan circle-nya sendiri pun oke, ini kayaknya bakal menjadi fight yang agak temponya lama. Betul. Karena daratnya hampir semua mengisi bagian circle dan RRQ pasti akan mengisi area Goroka seperti biasa sebagai drop zone mereka. BTR, ada hal yang sedikit menarik kali ini, kayaknya mereka udah nggak ngisi Volnova untuk di Vikendi, karena mereka sudah membuka parasutnya juga turun di sini. Ada kemungkinan mereka akan mencari compound baru atau mencari vehicle melanjutkan rotasi ke drop zone baru. Tapi kita lihat saja karena BTR sudah melakukan split 4 orang di bawah sana di area dekat dengan Dino Park, di mana banyak sekali compound-compound sekitar Dino Park. Ya betul sekali, dan kalau kita melihat nampaknya kali ini di area Vikendi dari BTR ini mereka akan coba turun di area Dino Park dan juga AB ya, di area sana, di area bawah berdekatan dengan TSJ kali ini. Dan Volnova nampaknya akan coba diisi oleh tim KP Konina Power. Karena memang kalau kita lihat dari beberapa match di scrimnya ya, dari scrim PMGC itu yang saya lihat, Konina Power dan Bigetron ini memang nabrak di 2 map, Vikendi dan juga di Miramar. Dan kayaknya kali ini Bigetron pindah untuk drop zone-nya sendiri. Mereka mengambil area scrappingan kali ini. Luxi sudah mengambil AKM, menambah kembali beberapa persenjataan dan utilities mereka juga. Entah apa strategi yang akan mereka lakukan, late rotation atau early rotation, kita belum tahu. Karena biasanya BTR memainkan strategi late rotation, biasanya dari Volnova. Karena balik lagi ini bisa dikatakan pertama kalinya kita melihat Bigetron di turnamen resmi di Vikendi turunnya tidak di Volnova ya. Iya nggak sih? BTR tuh biasanya turun di Volnova kalau PMPL Liga-Liga Indonesia. Nah itu. Tapi kalau di PMWL kemarin mereka memang turun di area AB, geser. Oke, berarti bergeser, dan kali ini pun sama ya, berarti bergeser juga ke area-area tersebut di AB. Lebih jauh. Ke Dino Park, sekitar Dino Park. Betul sekali, dan tadi ngomongin AB, sekarang ada Abeli. Agak-agak mirip. Wah, jauh juga sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Pasti cari topik karena Vikendi itu ya seperti ini. Karena memang balik lagi Vikendi ciri khasnya adalah kita punya compound, ya udah kita bertahan di compound tersebut. Apalagi kalau compoundnya sudah masuk ke dalam circle. Seperti tadi circle-nya ya. Iya. Padahal gue berharap dengan garis pesawat yang kayak tadi itu bakal menimbulkan suatu circle yang kontroversial alias menegangkan dan menyebalkan gitu loh. Jadi bakal ada banyak sekali drama-drama dan fight yang terjadi. Tapi sepertinya Tencent akan memberikan kedamaian di Vikendi kali ini. Tapi untuk Footballist sudah mendapatkan mobil Zima, Crispy Car sudah mulai melakukan rotasi juga, mungkin mencari informasi tambahan juga. Sementara kalau kita lihat dari map Footballist, mereka datang dari 2 sisi, atas dan bawah dengan mobil. Kayaknya mereka mulai beriringan untuk mencari rumah, dipimpin oleh Lutz dan temannya. Disusul di belakang ada Lovazin. Ya betul sekali, namun nampaknya kali ini Footballist akan berdekatan dengan compound dari tim Navi. Ada Matic di dalam sana kalinya, ada spray dari seorang Lovazin, nampaknya sudah turun dari Zimanya. Matic juga sudah bersiap, dia akankah kali ini fight terjadi close combat di dalam sebuah compound, karena memang fight di dalam compound sangat-sangat sering sekali terjadi di Vikendi. Matic nampaknya memilih untuk bergerak dari satu compound ke compound yang lainnya, akan coba dikejar juga oleh pemain-pemain dari Footballist. Matic seorang diri kali ini dari Navi mulai melakukan spray dari balik pohon di depan sana. Raung juga mulai melakukan spray balasan. Matic terjatuh dan tak bisa bangkit lagi karena temannya masih cukup jauh di belakang. Ya, betul sekali, dan kali ini nampaknya Raung memberikan luka dalam kepada Matic. Dan dimana kalau kita lihat dari Footballist yang lainnya, Old Boy nampaknya akan coba memberikan bala bantuan ke arah Matic di depan sana yang sudah tersungkur dan sudah dipulangkan. Nampaknya kali ini kita melihat dari tim Navi yang lainnya, Old Boy kembali membuka skopnya dan bisa mensungkurkan satu pemain dari Footballist nampaknya. Namun compound dari Navi untuk sementara ini dikuasai oleh Footballist. Yap, betul sekali. Footballist sudah mulai nge-push ke arah compound yang tadi diisi oleh Matic Navi. Dan kayaknya Navi akan berusaha untuk melakukan repositioning kalau kita lihat di mapnya, ada tim nomor 21. Execute ya?
Ya, yang nampaknya kali ini akan coba merapat ke area pertempuran antara Footballis dan juga Navy. Ya betul. Berseberangan hanya dipantau sementara oleh Execute, berseberangan dipisahkan oleh jalan, tapi di sini Footballis sudah mulai dikepung oleh Navi. Either Navi akan berusaha membalaskan kematian temannya atau Navi akan melakukan repositioning, setup kembali. Karena mengingat di sisi lain juga sudah ada Execute yang membuka scope, kali 6-nya mulai di tapping ke arah depan. Oh boy, terkikis darahnya perlahan, tapi beruntung masih ada smoke yang bisa mengcover dirinya. Ya, Switch nampaknya kali ini terus memberikan tappingan dengan M16 ke arah tim Navi, yang mana mereka ada di luar compound. Mereka akan coba kembali melakukan retake ke arah compound yang sedari tadi sebenarnya punyanya Navi nih, tapi sudah bisa dikuasai oleh Footballis. Dan kali ini kita melihat di mana Raum bisa mendapat satu orang tadi. Oh boy, dipulangkan begitu saja, langsung diamankan satu kill ke arah tim Footballis, bahkan menjadi kill yang kedua tadi. Kita melihat kali ini dari Switch kembali membuka kali 6-nya ke arah depan. Megu masih terus berlari-lari saja untuk menghindari area pertempuran. Yep, dan Navi kayaknya mereka mau nggak mau harus disengage atau mereka akan kehilangan beberapa player lainnya karena ini masih early match banget, masih early game, masih circle pertama. Mereka tentunya tidak mau kehilangan poin-poin atau player lagi. Dan Footballis yang sudah kehilangan satu playernya, Sol K, sementara masih mengisi compound yang sedari tadi mereka isi, dan Execute pun masih memantau keberadaan dari Footballis. Dan ini juga area yang bisa dibilang masih di dalam circle, jadi secara otomatis mereka nggak akan terlalu banyak pergerakan juga. Atau mereka mau repositioning, karena kalau misalkan kita lihat dari mapnya pun udah mulai terisi cukup ramai. BTR sudah mulai bergeser dan regrouping di area dekat dengan tim Secret. Ya betul sekali, namun Navi mereka bergerak, ternyata gerakan mereka salah. Mereka malah kali ini bisa dikatakan menemukan lawan selanjutnya, yaitu 4AM yang tadi bisa mendapatkan minum rezeki dan spray ke arah depan dengan AKM no-scope oleh seorang Swan. Akan bisa mendapatkan satu orang kali ini. Tixi akan coba melemparkan sebuah bom, namun granatnya tadi belum dilemparkan, sudah tertakedown terlebih dahulu. Tersisa satu orang kali ini dari tim Navi, ada di dalam sebuah compound, akan coba dipush bersama-sama oleh tim 4AM kali ini. Yap, kayaknya mau nggak mau last man standing dari Navi harus langsung kabur sebelum di spot atau diketahui oleh 4AM lain. Tapi ternyata tim 4AM lain langsung saja menangkap Navi Meku dengan mata elangnya. Jadi tim pertama yang harus kembali ke lobby. Ya betul sekali, sayang sekali Navi kemarin bermain dengan cukup bagus di match terakhir, namun di hari ini mereka harus pulang pertama, menjadi tim yang pertama dipulangkan nampaknya di match yang kedua. Kita berpindah ke arah tim yang lainnya, nampaknya dari Bigetron. Bisa mendapat satu orang, Zuxi mendapat satu orang dari tim Secret. Nampaknya tadi kita berpindah ke arah Yuhai kali ini, membuka skopnya kali 4 dengan tembakannya tadi dengan weaponnya G36C nampaknya. Yap, dan kali ini kita lihat dari Zuxi pun sudah mendapatkan informasi, pastinya di depan sana ada tim Secrets dari Malaysia yang sudah terjatuh eye shot, kayaknya berusaha untuk di revive kembali oleh Yuhai kali ini perlahan-lahan, tapi pasti berusaha mengendap-endap juga. Sementara tim Secret lainnya masih berada di area villa, nampaknya akan berusaha melakukan regrouping sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sementara kamera bergeser kembali, ternyata di sekitar Bigetron sudah ada tim lain, yaitu di sini ada Ales A1 ya. Ya betul sekali nampaknya. Dan kita berganti ke arah tim yang lainnya, yaitu Bigetron Red Alliance, di mana Zuxi kali ini tadi juga sudah mendapatkan kali 6 dan juga M16. Kita berpindah kembali ke arah Yuhai yang sedari tadi memang menggunakan G36C. Itu M16. Oh, baru ganti. Ya, betul. Dia berganti, baru dapat G36C yang baru berarti. Dan kalau kita lihat kali ini posisi dari tim Secret, mereka udah melakukan regrouping ya, dari villa mereka langsung mendekat ke arah scrapping juga. Dan sementara kalau kita lihat, belum tim Secret belum regroup. Betul. Masih ada eye shot sama Yuhai. Berarti Matoy dengan yang satu lagi Rex ya, harusnya masih ada di area villa. Tapi ya kita lihat dulu sekarang, seenggaknya Bigetron dengan tim Secret sudah saling mengetahui satu sama lain, berada di compound yang berdekatan. Dan di sisi lain ini ada tim DA yang sudah mendapat informasi juga, pastinya di sekitar mereka ada tim lain. Ini Rex sama Matoy yang masih bertahan di villa. Mereka masih split, belum ada regrouping sama sekali. Ya betul sekali, dengan tadi ada sebuah knock ya yang dilakukan BTR ke arah tim Secret, itu memberikan informasi juga ke arah tim DA karena mereka berada di satu area yang sama, hanya berada di compound-compound di area tersebut yang masih memiliki jarak antar satu compound dan compound yang lainnya. Ya betul sekali. Dan kalau kita lihat dari circle-nya pun circle yang damai, circle membulat mendonate gitu kan katanya. Betul.
Dan ini akan terjadi penumpukan pastinya di tengah. Sementara kalau kita lihat masih ada beberapa tim juga yang melakukan red rotation seperti The Unnamed di seberang sana, dan ada Konina Power yang bergerak secara perlahan dari area AB, nggak terlalu mau tusuk langsung ke tengah. Dan sementara di sisi lain area Pot Fosto juga ada Aprap Slayer yang bermain secara perlahan. Sementara kalau misalnya di tengah itu udah numpuk ramai banget. Betul sekali, karena memang circle kali ini full semuanya ada di area daratan dari Vikendi. Kalau kita tahu Vikendi memang sering namun di sisi lain nampaknya satu orang dari 4M harus ter-takedown kali ini oleh tim RRQ. Akan kita lihat di mana fight yang terjadi. Ada trade knock yang terjadi, 1 untuk 1 langsung dipulangkan G9 ke arah lobby oleh satu pemain dari 4M. Akan coba dilemparkan kali ini ikan hiu makan tomat. Ayo kita lempar granat. Sudah dilemparkan, akankah meledak di depan sana? Dan tidak memberikan damage yang berarti, Cijel. Yep, betul sekali. RRQ kehilangan satu player, dan kali ini BRL11 akan berusaha untuk meng-secure killnya. Dilemparkan granat yang kedua, bahkan sudah terjadi bakar membakar di depan sana, meledak secara bersamaan, tapi belum ada damage yang masuk ke dalam 4M. Hasaki masih berusaha untuk melakukan revive terhadap Suk terus menerus. Sementara di sisi lain masih ada 4M lain yang tersungkur juga. Sven masih cukup aman di belakang batu, dan kita lihat dari Ernie akan berusaha untuk setup atau repositioning kembali di area belakang Broken Wall, berusaha untuk mendapatkan informasi. Di depan sana masih ada Swan di belakang batu, dan ini akan menjadi fight yang cukup menarik, dimana kalau kita tahu ini adalah dua tim yang bisa dibilang cukup kuat dan menjadi hadangan atau halangan, tantangan, rintangan terbesar bagi tim lain. Betul sekali, dimana dua tim yang memang memiliki empower yang sangat-sangat kuat bertemu. Kali ini terjadi fight, dimana tadi fight diawali oleh satu pemain dari RRQ yang men-takedown tim 4M. Namun di sisi lain kali ini kita melihat dimana Matoy akan berhadapan dengan dua orang dari tim Zeus ada di dalam dan di luar. Satu orang terkena kali ini, bisa ter-takedown, akan langsung dipulangkan. Betul sekali, akan dipulangkan, namun banyak sekali bom yang dilemparkan tadi. Namun dari tim Zeus bisa mendapatkan dua orang kali ini dari tim TS. Berada di area yang berbeda, berada di blind spot dan bisa melakukan backstep ke arah tim TSM. Yap, kayaknya split yang dilakukan oleh tim Secret kali ini nggak terlalu baik karena mereka harus kehilangan dua playernya. Matoy, Devila, dan dua temannya lagi tuh masih berada di compound yang tadi. Ya, betul sekali. Berarti Yuhai sama iShots masih di tempat yang sama. Mereka belum bergerak kalau kita lihat, karena tadi di sekitar mereka masih ada kelas Digital Athletics. Dan 4AM nampaknya berhasil melakukan revive kali ini. Zvan sudah mulai melakukan repositioning kembali ke area lower ground di dekat dengan rumah milik RRQ. Akan berusaha mendapatkan informasi lebih, melakukan boosting terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dari RRQ, mereka sudah kehilangan G9. Dan granat demi granat sudah mulai meledak juga. Ini 4AM mau nggak mau harus masuk ke dalam ya. Mereka harus nge-retake compound dari RRQ karena mereka sudah kehilangan satu player. Mereka nggak mau sampai kehilangan momentum dan berusaha mendapatkan kill point lebih pastinya. Ya, betul sekali. Dan kalau kali ini kita lihat di mana posisinya adalah 3 lawan 3. Tadi satu pemain dari 4AM bisa diamankan oleh RRQ, dan juga tim RRQ bisa diamankan satu pemainnya oleh 4AM. Ya, jadi seimbang. Trading kill. Betul sekali, dan kita melihat kali ini nampaknya fight yang cukup lama terjadi antara 4AM berhadapan dengan RRQ dari dalam compound yang berhadapan dengan luar compound, tapi mereka tidak boleh fight terlalu lama karena nampaknya di dekat mereka juga sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang lain walaupun tidak terlalu dekat. Betul. Dan ini replay tadi ketika tim Secret yang berada di villa dipush oleh tim Zeus ya. Dimana kalau kita lihat tadi yang pertama kali mendapatkan knock adalah Rex ke depan sana, tapi ternyata ada granat kalau nggak salah yang meledak. Betul. Yang membuat mereka akhirnya kocar-kacir, dan ya itu dia, dua orang langsung ter-take down. Benar-benar backstep yang sangat luar biasa. Betul. Dari tim Zeus juga membaca pergerakan dari tim TSM tadi yang ada di dalam villa. Wah, Killing Fate sudah memperlihatkan D2E berhasil mendapatkan satu player Suk di luar sana yang sudah di cover oleh banyak sekali smoke. Mau nggak mau di sini Suk akan merangkak menuju ke Hasaki, dan Ernie sudah mendapatkan informasi ada di belakang batu. RRQ akan langsung nge-push ke depan atau melemparkan granat, tapi Hasaki masih berusaha untuk melakukan revive. Kali ini Zvan akan memberikan pressure kembali kepada tim RRQ supaya tidak bisa terlalu memberikan pressure kembali ke arah depan, tapi ternyata Broken Wall yang sangat baik melindungi BRL11. Namun kali ini nampaknya akan coba Svan melakukan percobaan selanjutnya, melemparkan granat ke arah depan. BRL11 mulai berdiri, melihat seorang Hasaki yang tadi berlari ke arah bawah. Hati-hati, kali ini semua pemain dari 4AM sudah ada di arah bawah. Satu orang didapatkan tadi, bahkan kali ini bagus sekali Ernie melakukan covering ke arah depan. Suk ada di bawah sana bersama dengan satu pemain lain dari tim 4AM yang masih bisa nembak. Sementara satu lagi sudah tersungkur ke arah tanah, dilemparkan kembali. Kali ini Suk malah ter-takedown
kali ini benar-benar momentum yang harus dimanfaatkan oleh RRQ. Push ke arah depan, tertakedown oleh seorang Svan. Svan berlewatan yang kedua bisa dikomit, bahkan kali ini kita melihat di mana Svan akan berhadapan dengan Beer 11. Sudah sangat dekat. Ada bala bantuan juga dari D2E nampaknya dari belakang. 2 lawan 1. Akankah 4AM kali ini akan dimajukan oleh RRQ? Akankah RRQ akan maju? Di mana 4AM akan memilih untuk revive terlebih dahulu. Oke, timing yang sangat tepat digunakan oleh Svan melakukan revive terhadap Suk dan Hasaki karena mereka tidak mau sampai kehilangan chance. Dan kita lihat Beer 11 sudah mulai menggocek dengan Yuzi-nya pada kali ini melakukan spray ke arah depan. Terjadi knock kembali, Suk last man standing akan berhasil untuk survive, sudah mulai pusing karena dikepung, sementara 4AM berhasil dipulangkan oleh RRQ Athena. 4AM yang tadi bisa mendapatkan winner chicken dinner di match pertama, nampaknya di match kedua harus puas dengan posisi yang tidak terlalu bagus. Ini dipulangkan oleh RRQ Athena. Ya, tadi karena memang ada backup juga yang sangat baik dari antara Beer 11 dengan D2E ya. Mereka maju berdua dan nggak ada jeda sedikit pun. Jadi begitu mereka melakukan spray, langsung disusul dengan spray berikutnya, membuat tadi 4AM terdesak di satu spot yang sama dan nggak bisa kemana-mana. Ya betul sekali, namun kali ini kita saksikan kemanakah circle selanjutnya akan terlihat. Kali ini masih kita saksikan dan nampaknya ke arah bawah Cijel, di mana arah circle-nya itu merupakan arah di mana tim-tim itu berada di sana. Ya, jadi tim-tim tidak terlalu harus melakukan rotasi gitu. Betul sekali. Jadi paling ada fight di antara dua tim yang mungkin bertemu di satu kompon yang sama dan saling ingin memiliki. Sementara kalau kita lihat dari Konina Power yang sedang melakukan rotasi juga sudah mulai terkena beberapa peluru panas tapi tidak berhasil untuk langsung di take down. Dan tadi kabar bahagianya adalah kita melihat Bigetron di area jam 6, area selatan itu nggak terlalu berdekatan dengan tim lain. Betul. Semoga circle-nya masih terus ke sana. Tank ke bawah-bawah terus, jadi Bigetron aman. Betul sekali, akan kita saksikan akankah terjadi circle demikian. Itu adalah harapan kita bersama, namun kita melihat di mana sudah mulai banyak tim-tim yang berdekatan. Kali ini ASL akan berhadapan dengan Konina Power juga dari seorang Exer nampaknya kali ini. Dengan G36C sudah siap dia, Kongzo juga dengan G36C-nya dengan kali 4 bahkan membuka-buka skopnya untuk mencari di manakah tim-tim lawannya. Ternyata di sisi lain udah ada yang pakai sniper. Oke. Udah ada satu knock dengan M24 tadi sempat terlihat di Killing Fits. Tapi airdrop yang baru saja kita lihat Groza. Akankah diambil oleh tim Execute? Atau jangan-jangan itu malah menjadi kayak malapetaka buat mereka? Karena baik lagi itu bisa dikatakan sangat-sangat riskan ya untuk mengambil sebuah airdrop dengan posisi yang sangat-sangat open walaupun berdekatan, tapi itu bisa menjadi informasi ke arah tim-tim lain yang memang berdekatan dengan spot tersebut. Lalu kita lihat di sisi lain nampaknya ini dia dari tim Elite United sudah berada di sebuah compound juga. Dari tim yang lainnya juga sudah melakukan rotasi. Banyak tim yang sedang melakukan rotasi untuk buru-buru masuk ke dalam circle-nya karena memang Blue Zone sudah mulai bergerak kali ini. Ya betul, di Unnamed tadi sempat kita lihat di Sunhawk nggak terlalu bersinar. Mereka bermain sangat pinggiran banget karena tadi kalau kita lihat di Sunhawk mereka juga mati karena zona. Dan apakah kali ini mereka akan melakukan taktik yang sama atau bagaimana? Kita lihat di situ BTR sudah mulai mengisi area bawah dan kita lihat sekali ya, semoga ke bawah 3. Ya oke lah, nggak apa-apa. Oke lah. Masih dekat dengan Bigetron. Masih dekat Bigetron, masih aman. Masih bisa ini masuk. Akan menjadi PR untuk tim Alpha 7, untuk tim Zeus, ASL, tim KP juga karena mereka berada di area villa. Mereka harus segera masuk ke dalam circle dan di area mereka di area kanan itu sudah ada tim Secret. Ya, jadi bisa dibilang akan terjadi penumpukan yang cukup banyak di sebelah kanan. Ini berarti soal timing juga. Karena kalau kita lihat Konina Power kayaknya nggak mau menghabiskan waktu berlama-lama, langsung saja bergerak. Kita bisa lihat sudah ada 1 player, 2 player bahkan yang sudah mulai masuk ke pinggiran circle mendapatkan 1 touchdown, langsung memanggil teman-teman yang lain. Tapi kalau kita lihat posisi dari Footballis, itu nyaman banget, dapat compound kosong sebelah sana. Ya bisa dikatakan mereka yang paling enak sementara waktu ya. Namun nikmat itu fana. Kadang bisa tiba-tiba circle selanjutnya tuh memental jauh gitu. Jadi nikmat sementara ya. Nikmat sementara.
Dan yang kali ini kita nampaknya melihat dari tim DA masih melakukan tapping saja. Ini tapping bisa dua maksud, bisa untuk mencoba memberikan pressure ke arah tim lain yang sedang lewat atau memberikan informasi bahwa di sini ada player sehingga tidak usah push ke compound tersebut. Namun di sisi lain nampaknya kali ini kita melihat dari tim Zeus akan coba melakukan spray ke arah depan ke arah tim TSJ yang ada di sebuah compound. Sudah mulai merapat, sudah ada satu player yang masuk ke dalam sebuah compound. Di sisi lain kita melihat dari tim TSJ yang lainnya dan tim Secret maksud saya langsung dipulangkan begitu saja karena memang tersisa 2 orang tadi. Oke, ternyata compound dari tim Secret dipush oleh Abrupt Slayer dan dari sisi lain ternyata ada tim lain juga. Udah mulai terjadi banyak sekali fight, bukan segitiga lagi, bukan third party lagi, udah segi trapesium, heksagon, pentagon. Sangat banyak sekali ya. Banyak. Dari Jadi, kiri nembak kanan, yang di kanan ditembak juga harus nembak ke depan, yang depan juga harus nembak ke belakang. Namun kali ini ada coba fight yang terjadi antara RRQ yang berhadapan dengan satu tim di depan sana, nampaknya Alpha 7 yang akan coba melakukan push ke arah compound dari tim RRQ. Yang menang RRQ tadi sudah berhasil memenangkan fight melawan 4AM. Akankah kali ini mereka bisa memenangkan fight yang kedua melawan tim Alpha 7? Ada satu orang sudah terkenok, nampaknya Bir 11 harus terkenok terlebih dahulu dari tim RRQ. Ada di dalam, di TUI, ada di ujung, ada di area atas kali ini. wah ini nggak baik sih, nggak baik banget buat kedua tim karena dua-duanya masih kemakan zona dan mereka masih harus punya PR untuk masuk ke dalam. Sementara kalau kita lihat memang sih dari Alpha 7 ada 4 orang, tapi kalau untuk RRQ kayaknya udah sulit banget karena menjadi last man standing di TUI di belakang sana. Sementara di sisi lain ada The Unnamed Raven yang sudah mulai ter-take down juga kali ini. Mereka berada di open field melakukan spray ke arah depan dari Crane, tapi ternyata dia yang harus ter-take down kali ini. Bahkan lagi-lagi disusul oleh tim-tim player-player lain dari The Unnamed. Akhirnya di sisi lain Abrupt Slayer sudah mulai tereliminasi dan pulang ke lobby. Ya betul sekali, sudah banyak sekali fight yang terjadi, bahkan ada satu knock tadi dengan bomnya. Kita melihat di mana kita saksikan kali ini dari tim The Unnamed nampaknya akan mencoba masuk ke dalam circle. Sudah ditunggu juga oleh tim-tim yang lainnya yang memainkan pinggiran circle-nya. Yap, betul. Wah, Luxi berhasil mendapatkan satu kelas DA. Silas tadi sempat kita lihat di Killing Fits, tapi kita masih belum melihat ke arah kamera dan akhirnya terwujud sudah. Kali ini akan terjadi fight mungkin dari Luxi. Sudah mulai meng-scout juga di depan sana ada smoke yang sudah mulai terisi dan memberikan informasi pastinya. Sementara di sisi lain ada tim Ales, tapping kembali dilakukan oleh Luxi ke arah depan, memberikan pressure, berusaha untuk membuat tim musuhnya kesulitan atau tertekan. Jadi ketika melakukan revive tuh kayak agak sedikit deg-degan gitu. Ya betul sekali, memberikan pressure lebih kepada musuh-musuhnya. Namun ada setup smoke terlebih dahulu yang dilakukan oleh Luxi. Kali ini kita melihat di mana tim Big Deathron mereka harus masuk ke dalam circle-nya. Ada satu orang di spot di sana, bisa langsung dicuri killnya tadi oleh satu orang. Ryzen tadi bisa mendapatkan satu orang dari tim DA, dan kali ini kita melihat dari tim TSJ akan coba fight kembali melawan tim Alpha 7, di mana Alpha 7 tadi bisa melewati hadangan RRQ. Kali ini mereka bisa masuk ke dalam circle dan mereka harus berhadapan dengan TSJ. Wah, BTR berhasil mendapatkan Konina Power dari belakang. Semoga nggak di kill steal sama tim Secret Gen ya. Kita lihat, bom yang meledak dan bisa men-take down satu player tadi. Betul sekali, dan tersisa satu player aja dari Konina Power yang aktif sedang berusaha untuk melakukan revive kali ini dari belakang smoke. Tapi oh my god, Ryzen tertembak dengan kali 3 dari tim Secret Gen. Untung ada batu di belakang sana, masih bisa melakukan revive dan sudah mulai terkunci posisinya. BTR kayaknya nggak punya mobil deh, dia punya motor doang. Betul. Oh my god, itu ini menjadi kendaraan satu-satunya dari Ryzen dan juga dari siapa tadi satu pemain dari BTR. Luxi ya? Kalau nggak salah Luxi. Ya betul sekali. Nampaknya kali ini bisa melakukan revive tadi, masih bisa diselamatkan, dan nampaknya Kengzo akan coba melakukan fight dengan banyak sekali tim-tim yang berdekatan dengan timnya. Dan kali kita melihat nampaknya dari Zuxi dan juga Ryzen. Zuxi maksud saya tadi, kita melihat di mana Zuxi akan coba maju. Di depan sana ada Konina Power melakukan proning terlebih dahulu, di belakangnya ada Ryzen yang coba untuk membackup juga. Ada sebuah bom yang dilempar kali ini, kita melihat di mana buaya kali ini nampaknya ada bom yang meledak tadi, bisa mendapat satu orang. Sayang sekali Zuxi posisinya ketahuan, dan Ryzen akankah bisa melakukan penyelamatan ke arah Zuxi kali ini? Masih ada Microboy juga di sebelah kanan kalau kita lihat Cigel. Yap, mereka melakukan split tapi Exer kayaknya langsung memasak granatnya ke arah depan. Akankah matang tepat waktu? Tapi Ryzen masih berusaha untuk melakukan revive. Microboy berusaha untuk bertahan, tapi sayang sekali Ryzen tertangkap oleh granat buy one get one oleh Exer, menyisakan Microboy seorang diri yang masih aktif. Ryzen masih
knockout. Ya. Tapi kalau misalkan Microboy ke sana kayaknya bakal sulit sih. Karena itu memang open banget di Open. sebelah kanan ada jalan, itu jalan kalau dilewati pasti dari Konina Power juga udah ngelihat ke arah jalan tersebut. Betul, tapi kita lihat semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik karena tidak ada yang tidak mungkin, Betul. teman-teman. Let's go, hashtag Indopride-nya, berikan dukungan kepada Bigetron kali ini. Konina Power ternyata berhasil melakukan revive, setup smoke kembali dilakukan, tapi sementara kalau kita lihat tim Secret Gen masih di sana juga, masih mengelok posisi Konina Power. Jadi saling mengelok satu sama lain, sementara dari tim Execute juga sudah mulai melakukan setup kembali, kayaknya bakal melakukan push ke arah A1 di depan sana. Dan kita melihat nampaknya kali ini dari Alpha 7 Lau melemparkan sebuah smoke ke arah depan ini. Kalau kita lihat emang Alpha 7 memiliki posisi yang sangat-sangat nyaman sekali. Kengzo berusaha mendapatkan satu orang, akankah mendapatkan yang kedua. Ada sebuah spray ke arah depan dan kali ini Konina Power harus dipulangkan tadi. Betul, Microboy masih survive, Betul. masih berada di belakang. Dia masih berada di belakang. Semoga tadi nggak tertangkap ya, karena di depan Bisa mereka nyebrang. bisa. Ada tim Secret Gen Ya. masalah di rumah itu. Dan kali ini nampaknya Microboy berdekatan dengan Secret Gen, sangat-sangat berdekatan, hanya bertetangga kali ini. Benar sekali kita melihat nampaknya dari Microboy hanya sendiri saja di dalam sebuah compound. Betul sekali. At least dia bisa nge-kill steal seenggaknya, tapi bertahan cukup baik juga di rumah sebelahan dengan tim Secret Gen. Dan masih masuk ke dalam circle ya. Masih ya tipis-tipis sih. Harus bergerak lebih jauh lagi. Harus gerak sedikit, namun kali ini nampaknya percobaan dari Alpha 7 ditinggalkan begitu saja. Mereka harus segera masuk ke dalam circle-nya. Kembali kita melihat dari tim Footballis Raum masih melakukan proning, masih memantau keberadaan dari tim yang ada di depannya. Betul. Dan Microboy kayaknya udah mulai bergerak juga mendekat ke arah tim Secret Gen. Ini berarti 1 versus 2 kalau misalkan memang mereka bertemu, tapi kayaknya tipis banget Microboy berada di pinggir tangga, diam-diam merayap, nggak merayap sih, jongkok. Dan ini udah kayak benar-benar apa ya, petak umpet. Ya. Kalau dia ketahuan, ya antara dia bisa dapetin atau enggak dia yang kedapet kan. Ya betul sekali, nampaknya kali ini kita melihat di mana dari tim X kali ini mereka harus ter-take down 3 player. Tersisa 1 orang saja, akankah bisa di-revive teman-temannya. Namun akan cukup sulit karena terus di-press oleh seorang Kengzo. Wah, Kengzo bermain dengan sangat bagus sekali. Betul. Tim Secret nih punya 2 fokus. Dia harus fokus ke Microboy sama fokus ke depan. Tapi ternyata kayaknya sayang ketangkep. sekali. Sayang sekali. Nice try, nice Nice try. try. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk memberikan hashtag nice try dan dukungan terus-menerus karena mereka bawa pulang 8 poin. Betul, itu sangat-sangat berharga sekali. Dan kita melihat nampaknya dari tim Alpha 7 masih belum puas, mereka masih terus mencari musuh-musuh selanjutnya, di mana dari Footballis juga sudah mendapatkan 11 kill bahkan sejauh ini. Dari Lovazin akan coba bergerak ke depan, namun sudah terspot terlebih dahulu oleh seorang Sena Texa. Kali ini bisa mendapat 1 orang dari tim TSJ, juga tersungkur tersisa seorang Kengzo. Akankah Kengzo bisa menjadi harapan terakhir dari tim TSJ? Yap, zonanya udah mulai pedes banget, tapi tadi melakukan back off ke belakang, either melakukan healing Ya, atau healing seperti apa sepertinya. kita masih belum tahu. Dan sementara tersisa 3 tim, Alpha 7, Secret Gen dengan Execute. Ini berarti saya Pride. Saya Berarti ini saya Pride karena Secret Gen dari Thailand dan sementara spray down dari IX Trail Switch ke arah depan dengan Kalina masih belum mendapatkan, tapi zonanya perih banget. Menyisakan 2 tim saja sekarang, Secret Gen dengan Alpha 7. Ya betul sekali, Kengzo nampaknya memilih untuk kembali ke dalam sebuah compound dan memilih untuk melakukan healing. Akan coba push kali ini 1 orang dari tim Alpha 7. Sementara dia bisa didapatkan, bahkan kali ini 1 push yang dilakukan kurang rapi nampaknya, tapi kita melihat dari Kengzo masih bertahan keluar kali ini dan ya termakan oleh Blue Zone akhirnya. The winner